Saya mau bertahan tapi suami juga nggak mau lepasin selingkuhannya karena di sana ada anak. Oke, baik ya. Ini masih mengomentari seputar suami yang berpoligami atau minta izin berpoligami. Dan yang kondisinya seperti teman kita Fitri ini ada banyak sekali ya. Suami-suami yang berselingkuh atau bahkan diam-diam di belakang kita sudah menikah lagi dengan perempuan lain atau sudah berpoligami. Ini nggak sedikit yang kondisinya ada di kondisi seperti ini ya. Jadi berselingkuhnya atau berselingkuhnya udah sampai menikah, bahkan udah sampai punya anak, sehingga tidak mungkin ditinggalkan selingkuhan. Terus aku harus apa ya? Kebanyakan orang atau bagi kita yang sanggup, mungkin bercerai adalah pilihannya. Karena siapa juga yang sanggup menjalin rumah tangga di mana suami harus kita izinkan tidur sama perempuan lain, berbagi hati, berbagi segala-galanya sama wanita lain, sedangkan suami ini adalah seseorang yang istilahnya kita temenin dari nol ya. Kita yang menemani suka duka dan kita yang tahu susah-susahnya dia gimana, tiba-tiba sekarang dia udah mampu gitu, udah capable, uangnya udah banyak, tiba-tiba dia berbagi segala-galanya dengan wanita lain. Tentu ini gak mudah, tekanan batin dan penyiksaan batin yang luar biasa beratnya. Maka kalau memang kita sanggup, memang kita mandiri secara mental, mandiri secara finansial, kita berdaya, kita produktif, mungkin bercerai adalah pilihan yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bisa mengambil keputusan bercerai karena berbagai macam pertimbangan, karena berbagai macam alasan? Teman-teman yang mungkin tidak mandiri secara finansial, teman-teman yang mungkin sayang banget sama suaminya gitu ya, memang bucin banget sama suaminya, teman-teman yang mungkin memang pertimbangannya adalah mentalnya anak-anak dan lain-lain. Teman-teman punya pertimbangan-pertimbangan sendiri tentang kenapa walaupun suami udah ketahuan berselingkuh, bahkan sampai punya anak, bahkan udah sampai nikah diam-diam dan punya anak, itu tetap tidak bisa meninggalkan suami ya. Gimana pendapat Mimi tentang kondisi para istri atau teman-teman kita yang mengalami kondisi ini? Jawaban Mimi apa? Gak apa-apa. Jawaban Mimi menurut Mimi gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Teman-teman jangan merasa lemah, jangan merasa bodoh hanya karena suami ketahuan berselingkuh dan bahkan poligami punya anak diam-diam di belakang kita, terus kita gak bisa ninggalin. Kita gak bodoh kok. Kita gak bodoh, kita gak lemah hanya karena kita gak bisa ninggalin suami yang udah mengkhianati kita sejauh ini gitu ya. Gak apa-apa. Bertahan atau bercerai ini bukan tentang benar dan salah, ini tentang kehidupan, ini tentang hidup kita, ini tentang perasaan kita, ini tentang anak-anak kita gitu ya. Ini bukan permasalahan yang sepele yang bisa kita putuskan cepat gitu ya. Berpisah, bercerai, menjadi single mom, menjadi janda, membuat anak-anak kita menjadi broken home, itu bukan keputusan yang mudah untuk diambil sama siapapun. Jadi gimana kalau kita milih untuk bertahan? Gak apa-apa. Gak apa-apa banget, kita semua punya kok kondisi masing-masing. Jangan merasa bodoh, jangan merasa lemah hanya karena kita tidak bisa menceraikan suami yang udah ketahuan berkhianat. Sekarang yang perlu dilakukan adalah fokus pada hal-hal apa yang masih bisa kita kembangkan, hal-hal apa yang masih bermanfaat. Karena gini, kalau kita terus-terusan mikirin sakit-sakitnya, kalau kita terus-terusan mikirin buruk-buruknya, kalau kita terus-terusan mikirin kerugian-kerugiannya, wajar kalau rasa tenang dan kembali bahagia lagi itu nggak bisa kita rasain. Sulit banget kita raih. Wajar kalau yang semakin kita rasakan adalah kehancuran. Karena fokusnya terus-terusan maunya mikirin hal-hal yang merugikannya. Hal-hal yang udah pasti menyakitkan dan sangat tidak nyaman. Sedangkan mau fokus mikirin hal yang merugikannya itu juga buat apa? Apakah fokus memikirkan hal yang merugikan kita itu lalu membuat kita memaksa-maksa suami agar dia meninggalkan selingkuhannya atau istri sirihnya itu? Apakah berhasil? Apakah bermanfaat? Apakah memberikan hasil sesuai yang kita inginkan? Kan enggak gitu ya. Faktanya ketika kita semakin nge-push suami, ketika kita semakin mempertahankan dia, lalu kita ngomong hal-hal yang menurut kita masuk akal gitu ya dari sisi kita, tentang rasa sakit yang kita rasakan, tentang bagaimana histori rumah tangga ini kita bangun, tentang seberapa kamu menyakiti aku dan lain sebagainya gitu ya. Faktanya semakin kita membahas hal ini, justru hal ini malah dijadikan bahan perbandingan sama suami gitu ya, antara kita dengan perempuan itu. Dia bisa akan ngomong akhirnya, gila ya gitu ya. Maksudnya dia pasti akan bilang atau bahkan dia gak bilang tapi dia merasakan sendiri betapa beda gitu ya sama kita dengan perempuan itu. Kok beda rasanya gitu ya. Kok ada di sana atau sama perempuan itu, sama Tufalak, kok gue lebih nyaman, gue lebih tenang dibanding sama istri gue yang setiap hari maunya bolak-balik ngebahas ini lagi. Sedangkan gue udah jelas-jelas bilang kalau gue gak bisa meninggalkan kedua-duanya, gak bisa meninggalkan perempuan itu juga gitu ya. Karena buat laki-laki, kalau dia udah bilang dia belum bisa meninggalkan perempuan itu mutlak, dia berarti memang gak bisa meninggalkan. Tinggal kitanya mau gimana, mau nerima atau enggak gitu ya. Kalau kita di tengah-tengah, ya kita gak akan pernah bisa menikmati hidup. Teman-teman, ujian dalam hidup itu banyak banget ya. Gak cuma tentang suami poligami, orang dan kita semua ya.
Mengalami fase kehidupan yang gak enak itu banyak banget. Semua orang mengalami fase gak enaknya masing-masing. Semua orang mengalami fase menyakitkannya masing-masing. Permasalahannya bukan tentang ujiannya, bukan tentang fase kesulitannya. Permasalahannya, apakah kita mau move on? Apakah kita mau tetap bergerak maju melewati ujian itu, atau mau stuck di situ-situ aja? Kan itu. Kalau ujian kita gak bisa pilih. Kondisinya enak atau gak enak kita gak bisa pilih. Itu semua sudah ditakdirkan. Pilihannya ada di kita, yaitu dengan satu pertanyaan. Kita maunya apa? Tetap jalan di tempat dan terus-terusan sakit di kondisi ini, atau maju ke depan? Mau yang mana? Kalau memang kita nggak bisa meninggalkan kondisi ini, maka satu-satunya pilihan terbaik adalah move on, maju ke depan. Kalau kita terus-terusan hanya memikirkan hal-hal yang menyakitkannya, yang merugikannya, kapan kita mau happy? Kapan kita mau bisa tenang hidup ini? Nggak ada ujian yang ini, ujian yang lain akan datang. Juga ada di Al-Quran, juga ada ya, hidup adalah ujian. Gitu loh. Jadi nggak ada ujian yang ini, kita akan disakiti, kita akan melemah, kita akan terpuruk, kita akan bersedih karena ujian-ujian lain juga. Tapi dari semua ujian yang mendatangi kita, pertanyaannya sama, satu. What do we want? Apa yang kita mau? Mau jalan di tempat atau mau maju ke depan? Apapun ujiannya, apapun berkahnya, barokahnya dalam hidup, yang pasti satu, kita harus maju ke depan. Apapun ujiannya, apapun berkat yang Allah turunkan atau Tuhan berikan dalam hidup kita, yang jelas satu, kita harus bahagia. Jadi kita harus move on, maju ke depan, dan kita harus bahagia. Dan itu tidak ditentukan dari bagaimana orang menyikapi kita, bagaimana orang memperlakukan kita. Kita mau bahagia, kita mau move on, kita mau maju ke depan, itu tergantung kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Masa sih teman-teman mau memperlakukan diri teman-teman begini terus? Masa sih teman-teman mau hancur-hancuran terus? Masa sih teman-teman mau berdarah-darah kayak begini terus? Hidup cuma satu kali teman-teman. Rasulullah hidup cuma sampai 63 tahun. Kalau kita sampai ke umur 63 tahun, kalau kita gak sampai, masa sih sepanjang sisa hidup kita cuma mau kita lewatin dengan bersedih-sedih hati, meratapi hidup berdarah-darah, memikirkan ujian yang memang udah gak bisa kita apa-apain lagi ini. Toh suami masih gak berubah, toh suami masih tetap sama-sama kita, toh suami masih tetap bertanggung jawab dan sayang sama kita. Caranya bahagia dan menikmati hidup ini bukan hanya dengan melulu bersama-sama dengan suami. Kita masih bisa bahagia dengan begitu banyak cara. Jadikan ujian ini batu loncatan supaya kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Kalau teman-teman sebelumnya nganggur, gak kerja, gak ngapa-ngapain, gara-gara ujian ini, jadikan ujian ini batu loncatan untuk teman-teman mulai bekerja lagi atau mulai punya usaha. Prioritaskan masa depan teman-teman dan anak-anak. Jadikan batu loncatan ini sebagai fasilitas supaya hidup teman-teman yang tadinya tuh belum teratur gitu ya, belum disiplin, gak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Tahu suami sekarang udah berbagi sama perempuan lain, ada anak bahkan dari orang lain, kita harus mulai ngumpul-ngumpulin. Apa yang bisa kita kumpulin? Ya, tabungan yang banyak misalnya. Apalagi semua yang belum lunas, cicilan-cicilan dan lain sebagainya, buka usaha kecil-kecilan. Jadikan ujian ini bukan sesuatu yang membuat kita terpuruk, tapi harusnya ujian ini jadi bikin kita semakin glowing luar dalam. Karena kalau kita cuma mau fokus mikirin yang sedih-sedihnya doang, hancur-hancurnya doang, gak akan maju kemana-mana. Yang rugi bukan siapa-siapa tapi diri sendiri. Apakah dengan kita berdarah-darah kayak gitu terus suami jadi balik ke kita? Enggak. Apakah dengan kita berdarah-darah, sedih-sedih, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk setiap hari mereka berdua akan terus berpisah, suami pulang ke rumah? Enggak. Mereka berdua di luaran, suami begitu melangkahkan kaki keluar dari rumah sama perempuan itu ya happy-happy aja, biasa aja. Ya, hasil dari kita yang terpuruk terus itu adalah apa? Ya udah kitanya doang sendiri yang hancur-hancuran. Apakah itu pilihan kita menjalankan kehidupan? Kan enggak. Orang semua hidup di dunia ini teman-teman, biar lebih bahagia, biar lebih maju, biar lebih ini, biar lebih itu. Kita doang yang hidup maunya lebih hancur. Ya, karena apa? Karena kita tidak pernah memilih untuk memprioritaskan kedamaian dan kebahagiaan yang ada di jiwa kita. Soalnya kita kurang self love. Lo kalau ngomong loncer banget tuh, licin banget tenggorokan lu, udah kayak berlumut gitu ya, licin, lumutan, saya licin ya, ngomong enak banget. Emang lu pikir gampang nikah dijalanin dengan suami yang diem-diem berpoligami? I know, iya, emang gak gampang, Mimi tahu. Makanya tidak bisa menceraikan suami yang berpoligami, bahkan udah sampai punya anak, terus memilih untuk bertahan, itu memang harus ada trik-triknya, harus ada cara-caranya supaya mentalnya bangkit. Makanya menghadapi ujian kayak gini, jiwa kita harus pulih bahagia self-love dulu. Nah, bagaimana cara pulih bahagia self-love ini yang dibahas di sesi langsung one-on-one barengan sama Mimi. Klik link di bio ya teman-teman, tetap semangat!